Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mitahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Sholawat dan para pemirsa di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, kajian di malam yang penuh berkah ini ditandai cuaca cukup terang. Mudah-mudahan cuaca yang terang ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian doa. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allah. Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana adada ma fi ilmillahi salat daimatan bidawami tambahati kulli masawarnani maca Quran angen-angen
salat wengi lakon kaping telu wong kang saleh kaping papat iku weteng ingkang kaping lima dzikir wengi lamun salah sijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah alhamdulillah seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamoe. Tambah nata dzikire. Akeh istighfare. Panjenengan pejah sak wayah-wayah kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam. Beto gendera husnul khotimah. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, dalam ceramah, tulisan, dialog. Jika kita mengendaki perubahan dalam hidup dan mendambakan hidup bahagia, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengubah pikiran. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungokno temenan. Saya ulangi. Jika kita mengendaki perubahan dalam hidup dan mendambakan hidup bahagia, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengubah pikiran. Understand? Pikiran melahirkan kenyataan. Kenyataan itu akan meluas dan menyebar. Ini psikologi nih. Pikiran melahirkan kenyataan. Nek wong pikirannya insya Allah akan menemu kejelekan. Kenyataan itu akan meluas dan menyebar. Apa yang Anda pikirkan akan menjadi kenyataan dalam diri Anda pada waktu yang sama. Maka belajarlah berpikir positif. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak terjemahane bahasa pojok kampung nggih. Wong nek pikirane apik, insyaallah akan menemukan kebaikan. Sebaliknya wong nek pikirane elek, insyaallah akan menemukan kejelekan. Dalam kajian di malam yang penuh berkah ini, panjenengan kula ajak bareng-bareng sing sabar ya. Waktunya agak panjang karena materinya ini luas. Ada beberapa langkah cerdas untuk mencapai hidup bahagia. Sedaya sing rawuh kula dongakno uripe bahagia. Langkah cerdas pertama, berbanyaklah bersyukur.
sing kandel syukuri. Hidup ini penting dinikmati dan disyukuri. Pak, urip iki kudu dinikmati dan disyukuri. Meski manusia merupakan ciptaan yang paling sempurna, faktanya tidak ada kehidupan yang sempurna bagi manusia. Tidak ada manusia sempurna dalam segala hal. Tidak ada manusia hebat dalam segala bidang. Kadang-kadang pewinter tapi kan untune. Ono sing untune jangkep tapi lolak karo bedane wudu karo raup. Apa Dik bedane wudu raup? Sami yai, sami kecepek-kecepek. Bodine oleh, casing oleh, untune jangkep, jasi bagus. Tapi lola, tidak ada manusia sempurna dalam segala hal. Tidak ada manusia hebat dalam segala bidang. Pasti ada kekurangan. Justru karena memiliki kekurangan itu, sebagai manusia kita perlu memperbanyak rasa bersyukur. Panjenengan kula dongakno hidup ini tampil cerdas. Masya Allah. Ketemu poe muni alhamdulillah. Duwe bojo gak pate ayu alhamdulillah. Jarine yai bojone gak pate ayu, biayai gak larang-larang. Nek ditinggal lunga gak nguwatirno. Serius ya, menjadi gak ayu. Masih jam 10 bengi ono pasar larangan kono aman. Dengan bersyukur kita akan selalu merasa cukup. Wong ini kandel syukure, Masya Allah, atine cukup. Tidak akan dibebani rasa ingin yang berlebihan. Wis gak bolo-bolo, Masya Allah, marisa wis turu. Masya Allah, ambek gandol. Alhamdulillah, rendeng-rendeng. Nang awak sehat, nafsu makan ada, karena ada perasaan puas. Maka apa yang dinamakan qanaah akan hadir tanpa dijemput. Apa yang dinamakan keserakahan bisa kita kendalikan. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Taline nikmat iku syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Semerap tali ya sampean. Taline nikmat iku syukur. Nikmat napa mawon nek disyukuri, nikmat tersebut akan tahan lama dan berkembang. Pak, gue ndek omah latihan pidato ya. Tali ini nikmat, iku syukur. Nikmat napa mawon sing wonten diri kula lan panjenengan, bila kita cerdas mensyukuri, nikmat tersebut akan berkembang dan ditambah oleh Allah. Tapi nikmat apa saja yang ada di diri kita, kalau kita mengguburinya, tunggu saja nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah. Umpama belum dicabut,
hanya tunggu giliran dan waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Merasa cukup dan selalu bersyukur akan membuat hidup kita lebih tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sering tamu-tamu juga teng kula urip kula lho Gus, kaya ngambang urip iki mboten enten arti lho. Niki merasa cukup dan selalu bersyukur akan membuat hidup kita lebih tenang. Gak usah obat penenang, gak usah ngombe luminal, tenang. Karena di hatinya ada Allahnya. Hatinya senantiasa ada komunikasi yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Dengan hidup tenang, maka kebahagiaan bakal ada di sekitar kita. Ndelok bojo nikmat, ndelok putu nikmat, ndelok tanaman nikmat. Saya ulangi. Dengan hidup tenang, amin, maka kebahagiaan bakal ada di sekitar kita. Jadi gak usah shopping, gak usah nang laut, gak usah nang tengah hutan. Di mana saja kita berada, di situ ada yang namanya ketenangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini dan para pemirsa di mana saja berada, mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan kita semua sebagai santri-santri yang senantiasa mampu tampil hidup bahagia. 2. Selalu berpikir positif. Pikirannya api. Masya Allah. Pak, durung mesti profesor sok berpikir positif. Durung mesti kiai sok berpikir positif. Orang yang mampu tampil berpikir positif merupakan buah dari iman yang sehat dan benar. Nek imane sehat dan benar, pikirane positif. Ana wong curiga, Masya Allah. Ana tanggoe digonceng tanggoe gak eleman, rambut diketerangin, jane mari digawa. Pikirane padahal gak eleman numpak sepeda motor, rambutnya keterak. Pak, wangel berpikir positif. Lu urip saiki ya Allah curiga mbek wong. Ya Allah. Bon, supaya mantep nggih. Mboten rugi sampean ngaji rene. Tolong nek mulih sampean buka surat Al-Baqarah ayat 216. 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang barang niku sampean cintai belum tentu bagus kang sampean. Kadang-kadang suatu saat barang itu kita benci tapi ada nilai kemanfaat di balik itu. Boleh jadi kamu benci suatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah
mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Pak, ya Allah, berpikir positif merupakan salah satu kiat hidup bahagia yang bisa langsung kita terapkan dalam keseharian. Gak usah nang luar negeri, gak usah bener-bener. Uang nek pikirannya positif, ya Allah. Dalam praktek hidup keseharian akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Amin. Ya Allah, pikirannya api. Dengan selalu berusaha menjaga pikiran tetap positif, kita akan terhindar dari beban pikiran buruk yang justru menjauhkan diri dari rasa bahagia. Saiki akeh wong nyiksa awake dhewe karena pikirane negatif. Kepethuk tangga kanca gelangane gedhe. Wah. Dunya gak beres rasane. Mulai putune keceng sisih. Belakra wis. Iki mono pesugihan nih. Orang kalau berpikir negatif, semuanya akan serba negatif. Apa yang dilihat matanya dianggap jelek. Ono pelembungan beledos jare bom. Ya Allah. Ini loh, berpikir positif merupakan salah satu kiat hidup bahagia yang bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan keseharian. Kepethuk tangga nikmat, alhamdulillah. Ditulungi Allah, aku duwe tangga saleh, salihah. Pikirannya api aja. Seberapa besar dan rumit masalah yang kita hadapi, ngono nggih? Sak pira gedene perkara ilmu sulit yang kita hadapi, tetap kita hadapi dengan pikiran positif. Bahwa tidak ada yang salah dalam kejadian buruk di hidup kita. Padahal sering lo terang, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama penyakit pasti ada obatnya. Bersama kegagalan pasti ada kesuksesan. Sebagaimana pernah saya terangkan, ada orang yang namanya Thomas Alva Edison. Siapa Bu? Dalam risetnya, dalam penelitiannya untuk menemukan bola lampu, itu mengalami 9.000 kali kegagalan. Ping 9.000 kegagalan. Sehingga hasil akhirnya bola lampu ini bisa dinikmati oleh manusia sejagat raya ini. Bersama kegagalan pasti ada kesuksesan. Pak. Bersama musibah pun di sana ada berkah. Belajarlah berpikir positif. Bisa dilanjut. Sampeyan kula dudono sing akeh wong lali purun. Seberapa besar dan rumit masalah yang kita hadapi. Jika kita mampu tampil berpikir positif, akan cair, Pak. Bahwa tidak ada yang salah dalam kejadian buruk di hidup kita. Semuanya selalu menyimpan hikmah. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi makna dan hikmah dari setiap kejadian secara positif. Alhamdulillah, Dek. Muga-muga dadi keterangan sing barokah. Ingatlah, orang yang menjaga pikirannya selalu positif akan jauh lebih bahagia dibanding mereka yang sibuk memikirkan keburukan dalam hidup. Ana wong pikirane elek, wong kaya apa iku? Iku nang ngene ono.
Wah dipikirane elek tok, engko yo apa nek rugi apa iku. Nek dicolong wong yo apa iku. Pikirane elek. Akhirnya mati kebulet pikirane dhewe. 3, 10 ya Allah, buyar jam piro kira-kira iku. Loh, cek jam 4 kurang seperempat ya. 3, banyak berbagi. Ya Allah, banyak berbagi. Kuwata ayat-ayat Quran hadis bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nerangkan banyak berbagi niku kathah, Pak. Wow, kula nglumpukno ayat itu nemu pinten. Saiki tak jebul sitok ae kok Senin maneh sitok ya. Gak kober sampean golek dhewe. Tolong nek mulai sampean buka surat Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Shadaqallahul adzim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ucapan sing sae, perkataan kang sae. Lan paring maaf gelem nyepuro iku luwih bagus tinimbang sedekah sing tundat-tundat. Kon kata kae iki gak bathok kon. Ndrosor kon kata kae. Ana tak ana wong ngekeki sundat-tundat iki. Wis iku lho badhoken iki lho. Nek kata kae gak badhok temen kon. Ucapan ingkang sae lan pemberian maaf niku langkung sae timimbang sedekah yang diiringi undat. Sing larano atine wong sing nrimo. Oh, nek wong ngekeki tapi undat-undat. Kon kata kayak situ kak mangan kon. Ono tak ono ngono. Hadi qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai kula nek pidato ngene. Golek wong sing kuat tahajud akeh. Golek wong sing kuat poso akeh. Tapi golek wong sing mau berbagi dengan sesama, laksana mencari sebutir berlian di tengah samudra yang sangat luas. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, ana wong poso ki jaman Jepang biyen ana. Sama saiki. Wis ahli salat dalu sama bathuk iku pereng, Pak. Bukakan sujud mboten kosok dhuwit karo aku. Ngake. Tapi golek wong sing mau berbagi dengan sesama iku wangel, Pak. Mulai perjuangan nek wis bertalian mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki iku wabet Pak Mun. Ya Allah. Oh, nek wong sugih zakat dibarengno persenan iku ana, Pak. Nah, rupa kaos kutang. Iku meneh-meneh gak dilebokno neraka, dilebokno drum wong. Drume dijejek karo malaikat nang neraka. Terjadilah dialog dengan malaikat. Saya sudah ngaji ke masjidnya Gus Ali. Saya sudah kaji umroh. Malaikat dan aku gak nglebokno konak nang neraka gak. Aku nglebokno drum. Bisa dilanjut. Iki lho, berbagi terhadap sesama
merupakan tindakan yang sederhana, tapi punya dampak besar dalam menciptakan rasa bahagia. Setengah tondone wong sing diwelasi Allah, dibimbing Allah, duwe rasa marem lan seneng nek iso ngekeki marang sapadha-padha. Wapet iki. Setengah tondone wong iku diwelasi Allah, dibimbing Allah, punya kesadaran kemauan untuk berbagi dengan sesama dan punya perasaan puas dan bahagia. Wapet iki sampean gak usah pen-pen nih. Sabali on kating kaya wong eman. Ditung. Golek soro-soro dikene pedes iki lha apa. Wis gak kekeki wong dibedes. Muni atine. Pedes ya. Kok cek enake wong soro-soro kok nyimut. Abot, Pak. Niki lho. Berbagi terhadap sesama merupakan tindakan yang sederhana, tapi punya dampak besar dalam menciptakan rasa bahagia. Nek iso kaya wong marem. Kula kali sampean gelek-keliru kaya wong susah, ngilokno wong marem. Ono wong iso ngilokno wong marem, ono. Ah. Masa. Ayem mati wis nyeladu, wis tak celadu, Mas. Bu. Dijaga, atine dijaga. Nek sampean dirasa seneng mari nyelatu wong, mari ngilono wong, itu namanya sampean ini berarti tidak dibimbing oleh Allah. Mulailah dari hal-hal kecil. Di rumah kita masing-masing seperti membantu membereskan rumah atau ikut memasak di dapur. Gak usah gengsi-gengsi. Ketok bojone wong meteng, masyaallah. Wetenge lho nek jidore. Ya diwangi lah, mbok ngangkat-ngangkat banyu. Insyaallah diwangi ngaru. Amin. Bukan tugas saya. Saya ini SAG, Dik, sarjana alam gaib. Ojo, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Bisa membantu istri, membersihkan rumah. Amin. Insyaallah bersih-bersih. Insyaallah gelem nyapu. Isongane kecil. Sangane kecil. Tapi kalau kita benar-benar lillah, ikhlas karena Allah, akan sebuah menjadi kredit poin bahwa kita akan menjadi hamba yang sangat dicintai Allah. Ono omahe wong rusuh, masyaallah. Nduk meja makane ono sarung mari durung domba didelok. Daster sing wedok. Patik kelimbruk cara Jawa, patik. Ketepaan duwe pitik babon rada nakal ngendhok nduk kono. Wis aja nek ngomong hidup bahagia, nek lingkungane ruwet ngene iki ya Allah. Ya apa iso dileboni malaikat rahmat nek omahe ruwet. Kula ki nek biasan janti kula mlebu nak kamar pondok iku sing wangi, sing licik. Cek disapa malaikat rahmat. Syukur-syukur kon iso fil manam bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa iso mimpi ketemu Kanjeng Nabi nek kamare rusuh ngene iki. Jenenge sempak iki masyaallah. Patik cerenteli. Malaikat rahmat kate mlebu balik, Nak. Dadi kok nek ngipi nduk kamar kene gelut mbek wong. Njejek wong. Ngeloni bebek. Elek-elek tok. Tapi nek kepingin masyaallah kamarmu iki diceki malaikat rahmat, kamu bisa bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kudu bersih. Kamari sering dimaca Quran, dzikir, wirid, dimaca sholawat. Sehingga aura-aura positif akan mengitari kamarmu ini.
insya Allah kamu akan menjadi orang yang sukses baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mosok sampean tak lebono kamar kula lah pamer Pak. Riji kula toto. Kalah bojo kula karo kula toto riji. Nek kate turu tak semproti. Wani, Pak. Kelon yo apa? Inna wa jamilun yuhibbul jamal. Masih dalam serban ini yang hati-hati lebih-lebih listrik gelap mati loh. Sampeyan lah tahu tak ceritani ana koncoku budal serbanan mulai jilbaban. Mulai gak disiplin dalam serban ke hati-hati. Ya Allah. Masya Allah. Setelah penggawaannya mari, Masya Allah listrik mati, joko serban, beleset keliru jilbab. Mulai doma di sidang harus itu. Ngilo Pak? Kenapa? Ngilo. Kopo dah Masya Allah. Barang dikerapa-kerapa beleset, tutup serban tapi jilbab. Kok Senin mana tak terang Pak? Kok iso Pak? Sampai mang budale serbanan mulai jil. Simak dan ikuti kajian Senin lagi. Jadi ana wong budal serbanan mulai jilbaban karena tidak disiplin di dalam menaruh serban. Sing hati-hati nek ndelok iki lho ya. Kok budal serbanan mulai rokan. Mulailah dari hal-hal kecil di rumah suami bantu membereskan rumah atau ikut memasak di dapur. Amin. Lihat di sekitar kita apakah ada yang harus dibantu. Ojo sampai wong wedok dijare sawo lho nyapu, yang ngasuh jeding, yang ngedusi anak, masyaallah. Akhire wedok ngerti ya. Awak isoro, ndas gawe sikil gendas, sing lanang nyaut, yo akrobat. Tambah ngawamu, akhirnya sing wedok kena darah tinggi. Lah iya, sampean biyen ketok apa? Saiki ketok apa? Bedes. Oh, sing lanang ya sing wedok nyocot wangi. Sampeyan ketok apa itu? Bedes. Lihat di sekitar kita apakah ada yang harus dibantu. Tidak harus berkaitan dengan material. Tolong mesti bantu duit. Materi belum tentu. Karena berbagi bisa dilakukan dalam banyak hal. Terutama dalam meringankan beban pikiran orang lain, terutama dengan orang yang terdekat dengan kita, yaitu sang istri. Paham napa mboten? 4. Cukup beristirahat. Amin, amin, amin. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kiat hidup bahagia yang tak kalah penting adalah cukup tidur dan istirahat. Wong tetep wong, kok dadi wali melek. Wong dadi wali sudah gendeng kemen. Gak usah aneh wae turu ya turu. Wae nyambut gawe nyambut. Sering saya sampaikan, kerjakanlah segala sesuatu pada waktunya. Insyaallah, dan letakkanlah segala sesuatu pada tempatnya. Nek ngantuk ya turu. Istirahat terbaik itu tidur. Amin. Cuma sampean tak kandhani purun napa mboten? Lamun umur kula kali sampean nyuntur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Nek melok teori kedokteran yang umum, kita ini tidak boleh tidur kurang dari 8 jam.
Nek digawe turu sedina iki 8 jam. Berarti sepertiga umur kita habis untuk tidur. Percaya napa mboten? Nek diukur kok Kanjeng Nabi sudah telu, sepertelu nek sudah telu pinten? Kayak turu. Dike jagongane pira, dike nyambut gaene pira. Kira-kira sing dike kok sujud uman pira. Hati hitungan matematika yang penting. Pak. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Nek awan golek sandang pangan, bengi turu. Lah saya kakek wong diwalik. Insyaallah bengi ngelayap, awan mulai waktu. Karena sering kenangin malam. Sama terlalu Jepang nyambut kai mawon. Sing idok mesin komputer itu ya lemah-lemah wong kurang istirahat juga. Lah kula kali sampean terlalu banyak sedina mang turu wae. Allah. 5. Waduh. Insyaallah perbanyak tersenyum sing akeh guyune. Aja ngene tok. Masih mau balik nek mecucu ae sapa sing gelem ngrungokno. Cudara. Perbanyaklah tersenyum. An Abi Dzarrin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Rawahu Tirmidzi. Senyummu di hadapan saudaramu sama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Rawahu Tirmidzi. Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Rawahu Tirmidzi. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, lebih penting tersenyum. Tersenyum menjadi obat mujarab yang bisa langsung membuat hidup kita bahagia. Amin. Amin. Supaya saraf-saraf yang tegang bisa kendor. Jok sepaneng teman-teman. Santai tapi mantap. Ini merupakan terapi yang dianjurkan ketika kita selalu diselimuti kegalauan dan kegelisahan. Saya kira wong uripe galau dan susah karena tidak mampu tersenyum. Sak bali kok guyu tok ijene gen. Berbanyak bertemu teman-teman yang bisa membuat kita tertawa. Dengan tertawa secara otomatis kerebutan dalam hidup akan menghilang. Pak, senar iku nek kekencengan pedot. Percaya? Bila terlalu kendo fales suarane. Ono gitar suarane fales kruk kruk kruk. Oh, apa kruk? Karena kendo. Sabalene terlalu kenceng, wah, gampang putus. Berbanyak bertemu teman, saudara, kerabat, sanak, famili, insyaallah bisa membuat kita tertawa. Dengan tertawa secara otomatis keruwetan dalam hidup akan menghilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Menurut sebuah riset, wong saiki nek kayak riset ngono kurang mantep. Menurut penelitian, ketika kita tertawa maka tubuh akan memproduksi hormon endorfin yang memicu rasa bahagia. Jadi ono hormon yang memicu bahagia. Tertawa akan buat sistem kekebalan tubuh bekerja 87% lebih efektif.
Mulai ini zaman susah-susah guyu ae nduk jadi. Tapi aja sampai arut jalan wong gendeng. Apa? Tertawa lepas itu bisa Masya Allah memicu hormon yang bisa menciptakan kebahagiaan. Jadi dengan tertawa kita tidak hanya akan bahagia tapi juga hidupnya lebih sehat. Allahumma. Nek didelok iki, Pak. Profesi yang paling gede ganjaran ini pelawak, Pak. Kondrini arep apa? Apa arep? Nek kon apa arep aku gak kuman. Basman. Gak ono wis. Kondrini arep apa? Apa? Nek kon apa arep aku engko tirakno ndok omah ya. Kondrini arep apa? Apa? Nek kon apa arep aku 6. Bangun lebih pagi. Aduh, ya Allah, ya apa? Ya apa iso bahagia subuhne jam 09.00. Bangun lebih pagi. Kula niku tahu melok rombongan teng Amerika, diceritani ya. Nduk Amerika iku kota besar. Tangune wong kono pagi, tapi gak nang masjid, nang lapangan. Aduh, lapangan bau, wong mlayu, jogging, ambung-ambungan macam-macam. Tangine esuk, tapi gak kok sujud. Anak santri kan subhanallah wa bihamdi. Lah ngoten nggih. Alimul ghaibi. Iku santri. Engko ana krecek. Hati sampeyan iki bahagia, bangun lebih pagi. Sampeyan tak dongano sugih kabeh. Salah satu kiat untuk menjadi santri yang kaya, bangunnya harus lebih pagi. Jare wong Jawa kon nek kepin sugih lan barokah, nak tangimu ojo sampak kalakas karo tangine pitik. Nek tangimu kalakas karo tangine pitik, rezekimu dicocok. Utange akeh awake loro. Utange akeh awake loro bojo situk masyaallah, abape bau wadeg pisan. Sampeyan tak dongane bahagia. Bangunnya harus lebih pagi. Nek santri apa? Subuhne jamaah bereset. Usahane subuhne jamaah. Melok wiritan imam ya. Amin ana dongane imam. Barokah jamaah ngamini dongane imam. Insyaallah hajat sampeyan dijabahi oleh Allah. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran. Wasubhi idza tanafas. Dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Diterangno apa? Serius nih. Ana sing utange akeh ya. Ana sing uripe susah. Saestu. Bangun paginya harus lebih awal. Lebih bagus tidurnya awal setelah sholat isya turu wis gak usah jakongan, gak usah masyaallah. Ngejar apa? Bangunnya harus lebih pagi. Syukur-syukur masyaallah jam 3 wis tangi. Iso tahajud. Iso masyaallah qobliyah subuhne jalan. Subuhne jamaah. Melok wiritan imam, ngamini donga sing diwaca imam. Mari coba aja turu maneh ya. Sing ngakas nyambut. Dadi konglomerat sampean. Akan lahir Khairul Tanjung yang lain bila sampean bangunnya di awal pagi, apa maneh duwe wirid, duwe hijab, duwe sholawat,
sholat jamaah, insya Allah akan menemukan kebahagiaan dan kesuksesan. Beliau al-arif billah, al-maghfurullah al-walid, Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. Cok wong ngarani Mbah Hamid itu waline Allah. Pak, di antara kelakuan beliau sing kula tangkap dituturno. Bangunnya awal pagi. Jam 3 wis sujud. Wiridan subhanallah bihamdihi. Subhanallahil adzim, astagfirullah. Ayo bareng. Subhanallahil adzim, subhanallah bihamdi, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Iku wiridane dandare wiridane Mbah Hamid. Sampeyan coba-coba. Sing wedok. Ya badek, Pak. Tapi nek sadurunge subuh kok muni subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, astagfirullah. Subhanallahil adzim, subhanallah bihamdi, astagfirullah. Rezeki sing nduk kidul mara, sing nduk wetan mara, sing nduk lor mara, sing nduk kulon mara. Apa? Barokahe panjenengan istiqomah bertaqarrub kepada Allah di awal pagi. Understand? Rutin bangun pagi selain akan membuat badan lebih sehat, juga pikiran lebih segar. Lu kalau teman ngaji ya, nang rezeki ya barokah. Di sisi lain, rutin bangun pagi selain akan membuat badan lebih sehat, juga pikiran lebih segar. Nek ana wong pikiran kok gendeng, ngelamun belakang-belakang miliat-miliatan tambah nono wis. Yang rutin bangun di awal pagi. Sing garai gendeng iku masyaallah gak tahu bangun pagi, mari asar turu, ya iku garai gendeng. Sampeyan kepin gendeng ah? Subuh sampeyan turu, mari asar sampeyan turu, insyaallah sebulan gendeng men. Kletek-kletek ora. Nek sampeyan kepin seger waras, usahakan bangun di awal pagi. Dan hindari tidur setelah asar. Allahumma sholli ala Muhammad. Rutin bangun pagi selain akan buat badan lebih sehat, juga pikiran lebih segar. Dengan kondisi pikiran segar dan penuh optimis, kita pun bakal mampu menghadapi semua tantangan kehidupan. Jenenge wong cilik, Pak. Gak duwe donya, ijazah yo gak dukur, pengalaman yo pas-pasan. Nek gak dikawal karo welase Allah, ludes urip niki, Pak. Sekolah wis gak pinter, nasab biasa-biasa saja, gak duwe pamili jenderal, wong pangkat insyaallah. Tuh, gak tau nemu liya Pak, insyaallah. Susah. Dia anak situ nakal pisan ketabrak becak. Nyelengi lombok ginambakno anake. Gak pernah menemukan faktor laks. Pasalnya dengan optimisme yang ada dalam dada, orang akan lebih tenang dalam menjalani hidup. Mereka selalu yakin bahwa setiap aktivitas yang diliputi aura positif akan menghasilkan hasil yang baik. Salah satunya adalah bisa merasakan hidup bahagia. Masih gak sugih lu dipasangi bahagia sampai Allah ini. Seneng, masih nikmat, masyaallah. Bojone didelok dilus-lus, susune dilus-lus. Bejo Dik, aku lewatmu ya insyaallah. Kadang-kadang wong delok bojone ketok bedes. Apa?
Karena tidak ada pikiran positif sehingga aura yang ada itu yang didelok tadi aura negatif kabeh. Delok bojone pedes. Pedes. Tukaran. Rungokno Rul. Allahumma shalli ala Muhammad. Salah satu usaha agar kita mampu tampil, Masya Allah, mempunyai aura positif dan mampu tampil hidup bahagia, salah satunya adalah bisa merasakan hidup bahagia. Kita istiqomahkan bangun rutin di pagi hari. Muka-muka manfaat. 7. Rutin berolahraga. Pengajian rangno tasawuf olahraga semua. Komplit iki. Rutin berolahraga. Wake wong ilmune akeh tapi fisike lemah. Assalamualaikum. Hati butuh sehat. Ora wong nawakno obat wonge watu. Obat kuat. Insyaallah, sapa gelem tuku? Nawakno obat kuat wonge An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Rawahu Muslim. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Rawahu Muslim. Sampeyan tak dongano sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Amin. Maka itu berolahragalah secara teratur. Tidak perlu harus menjadi anggota klub fitness yang mahal. Olahraga ringan seperti jogging di pagi hari akan bantu hidup kita menjadi lebih bahagia. Kok duwe ae golep. Bayar kayak dine gak cukup sampean. Kula di santri seneng golep tak wara masyaallah. Nduk Vina golep masyaallah. Kedine masyaallah, ganuk susune. Lho mosok iya gak pernah. Ya apa ono susune wong lanang kabeh. Padahal wong iki seneng kae diwedok, ira siru semek delok-delok. Tak konang Vina. Lah nduk Vina iku kedine gak ono susune, polahe lanang. Mulai mbambrengkus kok sampean. Bener ta gak? Iya bener panjenengan lanang. Hati. Tidak perlu harus menjadi anggota klub. Masya Allah yang mahal-mahal, olahraga ringan seperti jogging di pagi hari akan membantu hidup kita menjadi lebih bahagia. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa orang yang rutin berolahraga bisa bahagia? Olahraga merupakan aktivitas yang bisa meningkatkan jumlah hormon, Masya Allah, serotonin di dalam tubuh. Hormon ini memicu rasa bahagia dalam pikiran dan jiwa kita. Semakin rutin kita berolahraga, maka kita akan terus merasakan bahagia. Ustaz, kau usah malam-malam mlaku esuk wae. Happy, Pak. Wong nek bahagia mangan yo nikmat. Ngene mboten? Moro weteng kruk, masyaallah. Kau usah bistik, kau usah macam-macam. Kruk lothok ari wae. Digoreng nduk kono iku anu sing iku muni weteng kruk. Lah iku lho sing ngomando sapa? Serius iki. Kula nek gak mangan goreng kula tek ndi kono. Sing kruk ngono. Jadi ada saraf yang ada di perut yang kita tidak tahu di mana Allah meletakkan. Mambu klothok mesti ada susul muni kruk.
Iku goleki tokone gak ono kae. Ha ngene dunekne ya gak iso tapi nek klothok digoreng lho muni kruk. Insyaallah pemanis goyanget. Sambel terasek, mangane rada pilek. Gak perlu mbek sendok cawu iku. Tapi nek mboten bahagia kena gule pahit. Rawon apa maneh tempe penyet. Pahit teman. Jadi penting tampil bahagia. Insyaallah 8. Cik Allah 8 kurang 3. Berlibur ke tempat yang tenang. Penting berlibur. Ganti suasana. Masih ngeloni bojo ya butuh suasana baru. Lu dikandani Kang ngantel. Lah nek kamari pancet iku ya gak ada gairah. Golek suasana baru. Nang Trawas kono. Batu. Mboten napa-napa. Wong istiqlal. Ngingetrapno durene yai Dik, cari suasana baru. Berlibur ke tempat yang tenang. Salah satu hal yang membuat hidup tidak bahagia adalah kondisi pikiran yang tidak tenang. Nah, kiat hidup bahagia selanjutnya adalah coba berlibur ke tempat yang tenang. Kausan kebun binatang, majakna rupa. Golek nggon sing tenang, keindahan alam. Insyaallah ndelok air terjun yang jatuh itu kricik. Ambek mengenang peristiwa-peristiwa masa muda dulu. Sing wedok nemplek. Biyen cek nom jano saiki dikipatno. Cek nom ben semua itu turu ae dipunjuk bantali. Pegel, Mbah. Gak. Nek wis tuwek kok bantalan tangan kipatno. Nah, maka kiat kita untuk mensiasati penting ganti suasana. Paham nggih? Suasana. Ya dinikmati wong dikai rezeki, di motor tuwae. Sekali-sekali gak nggo supir-supir dhewe. Tepak munggah, gak iso mleret. Akan menjadi kenangan. Iki songo. Jangan membandingkan rumput tetangga. Iki. Biasa rumput tetangga lebih hijau ya. Gak nutut sampeyan iki, Pak. Biasa rumput tetangga lebih hijau. Nek wis duwe suami istri aja dibandingno. Iku lho, Dik. Bokonge segitiga ya, Dik. Ngamuk bojone. Wis kiai kok celoloan. Wis haji kok celoloan. Wurung honeymoon, wurung bahagia tukaran di dalan. Jangan membandingkan rumput tetangga. Wong wedok iku rasa lara nek dibanding-bandingno. Ngene mboten? Aku wingi lho, Dik, masyaallah medaya dikek wong iku. Masyaallah, lodhe enak tersing kowe. Iya, masane wong enak. Nek aku masak gak enak, boleh ngono. Sampeyan ben ketok apa, saiki ketok apa? Wong sing lanang iki padahal biasa. Karena wanita itu cenderung Masya Allah mengedepankan rasa. Nek wong lanang logika lah ngoten to? Padahal biasa aku iki disuguhi sekolah dhewe nang. Nek wong liya sing masak ngomong enak. Lha sebenarnya gak ada faktornya Jan. Tapi kurang cerdas sing lanang. Wong wedok iku rata-rata mengedepankan rasa. Nek wong lanang logika. Dicontohno nggih. Sampeyan jak bojo sampeyan anduk nduk restoran Handayani. Kan rada larang. Mesti mulai ngene. Sampeyan niku apa bah mang dimasak dhewe dadi pirang dina.
Lho nek wong wedok ngono jadi seneni. Apa? Wong wedok iku rata-rata ngedepankan rasa, nek wong lanang logika. Mulai sampean nek bebujuan kok nyumbang masjid, masyaallah gak usah harus terbuka karo wedok. Kula mboten mului karo. Mesti diweten-weteni. Anak cilik-cilik. Sedekah-sedekah nganut Gusali, remek kon. Lho wong wedok ngono jadi salahane wong wedok yang ngono iku. Sabare nek wong lanang kok perhitungane ngono ya rokono ae aja celonoan. Jangan membandingkan rumput tetangga. Rumputnya memang kerap terlibat lebih hijau, ya Allah. Jangan pernah melihat kondisi orang lain dari sudut pandang yang sempit dan penuh dengki. Membuat kita selalu merasa iri dengan kesuksesan yang dialami orang lain. Maka otomatis kita akan terbelenggu dengan pikiran negatif. Kita pun akan selalu terbebani sehingga stres sendiri. Masya Allah. Iku biyen sekolah gak pinter bojone kok kebenaran. Aku Senin Kamis tak lakoni, tirakat ya wis bojoku kok nyengit. Nasib. Akhirnya gak iso berpikir positif, pikiran negatif. Apa? Karena yang dilihat rumput tetangga lebih hijau. Wow gitu dong. 10. Perbanyak investasi akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul adzim. Sedangkan kehidupan akhirat ada lebih baik dan lebih kekal. Hidup di dunia ini sementara, yang kekal itu di akhirat. Oleh karena itu perbanyaklah investasi akhirat. Dengan begitu kita memiliki modal untuk kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Allahumma amin. Investasi akhirat kita dapat berupa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan barokah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dat wa sirri sa'il asma'i wa sifat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.